pagi, perkenalkan nama saya Marcella Andrani Putri Maria Huta Barat. Saya dari Fakultas Teknologi Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga dengan program studi Sistem Informasi dengan NIM 6820208. Pada pembahasan kali ini, saya dari kelas Bahasa Indonesia E dengan dosen Ibu Ai Ervanti. Saya akan membahas tentang presentasi ilmiah. Apa sih presentasi ilmiah? Atau apa itu presentasi ilmiah? Presentasi adalah kegiatan yang sudah tidak asing lagi tentunya untuk kita dengar atau kita lakukan karena sering kita tergabung atau melakukan kegiatan ini. Nah, presentasi ilmiah sendiri merupakan sebuah kegiatan yang lazim dilakukan dalam dunia ilmiah. Kegiatan ini memiliki fungsi dan kegiatan ini berfungsi untuk memberikan informasi atau menyebarkan sebuah informasi yang kita dapat dan akan kita bagi terhadap peserta dalam sebuah presentasi kita dengan tujuan di mana peserta bisa memahami dan kita juga bisa memberikan sebuah informasi. Nah, dalam presentasi sendiri ada beberapa hal nih yang perlu diperhatikan saat berpresentasi. Untuk yang pertama, membuat presentasi yang efektif. Apa sih sebuah presentasi yang efektif itu dan bagaimana? Presentasi yang efektif sendiri, kita harus memiliki tampilan yang menarik. Dengan ini, apa sih tujuan membuat tampilan yang menarik? Ini agar kita bisa meningkatkan perhatian peserta. Dan bagaimana membuat presentasi ini agar menjadi menarik? Kita bisa membuat media visual yang menarik. Karena beberapa web atau Google sudah menyediakan fitur-fitur yang membantu agar presentasi kita terlihat menarik. Dan kita perlu kreatif dalam membuat sebuah bahan presentasi kita. Nah, apa yang kedua? Yang kedua adalah menjaga presentasi agar tetap fokus pada topik pembahasan. Di sini bertujuan di mana kenapa dan harus bagaimana kita harus menjaga tetap fokus peserta dalam membahas topik yang kita presentasikan. Kenapa perlu menjaga fokus? Agar informasi yang kita sampaikan bisa tersampaikan dengan baik dan peserta bisa memahaminya. Nah, bagaimana sih memberi presentasi yang baik tadi? Yaitu dengan memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan jelas. Singkat, padat, dan jelas di sini bukan kita mengurangi atau melebihkan materi yang kita dapat atau informasi yang kita dapat. Namun kita sampaikan dengan keruntutan dan kejelasan yang sangat baik dalam berbahasa dan berbicara kepada peserta. Dengan singkat dan itu sudah cukup jelas untuk peserta agar tidak membingungkan pemikiran-pemikiran peserta. Nah, dalam presentasi juga kita perlu menjaga etika saat menyampaikan presentasi. Mengapa sih kita perlu menjaga etika? Nah, bagaimana kita menjaga etika dalam berpresentasi? Dalam presentasi sendiri ada etika yang perlu kita pahami, yaitu menggunakan tata cara bahasa yang lazim. Tata cara bahasa yang lazim adalah berbahasa yang mudah dimengerti dan dipahami. Dan kita harus memberikan informasi yang memadai. Informasi yang memadai di sini informasi yang kita miliki untuk kita presentasikan harus sudah memadai untuk tujuan supaya presentasi ini dengan ekspektasi yang begitu baik dalam sebuah presentasi, informasi ini bisa tersampaikan dengan baik juga kepada setiap peserta yang hadir dalam presentasi kita. Nah, kita dalam etika juga kita perlu menjaga perilaku dalam berbicara dengan orang lain. Dalam berbicara kita juga perlu memperhatikan bahasa yang kita gunakan itu mudah dimengerti dan bisa saling menghargai, tidak menyinggung dari peserta-peserta yang ada, menggunakan bahasa yang baik juga, dan perilaku yang kita gunakan yaitu perilaku yang sopan dalam berbicara dengan orang lain, supaya di sini kita bisa menghargai antara peserta dengan diri kita saat berpresentasi. Nah, yang terakhir ada kejujuran dalam menyampaikan sesuatu. Jujur di sini bisa saya katakan jika kita mempresentasikan sebuah hasil dari penelitian kita, maka kita bisa menyampaikan bahwa data ini berasal dari hasil riset saya yang saya lakukan pada saat saya melakukan penelitian. Nah, namun jika saat kita berpresentasi, kita menggunakan atau mengambil dari sumber lain, data-data yang kita pakai untuk berpresentasi dari sumber lain, maka kita bisa menyampaikan bahwa data ini berasal dari sumber ini, sumber buku misalnya yang kita baca atau kita dapatkan.
Seperti itu. Jadi perlu adanya kejujuran dalam sebuah presentasi dan itu termasuk dalam sebuah etika dalam berpresentasi. Nah, yang kedua yang perlu kita perhatikan, persiapan dalam presentasi. Presentasi sendiri saya kira perlu mempersiapkan sebuah presentasi ini agar matang dan baik dalam penyampaian. Nah, apa sih yang perlu kita persiapkan sebelum melakukan presentasi? Itu ada beberapa poin. Di sini saya menuliskan 4 poin. Yang pertama, menentukan poin pembahasan yang akan disampaikan. Poin pembahasan yang akan disampaikan adalah poin apa yang akan kita presentasikan atau tema apa, atau kita bisa menyampaikan apa saja sih saat presentasi. Dan itu adalah sebuah persiapan. Dan yang kedua adalah mengatur poin pembahasan dengan alur penyajian yang runtut. Mengatur poin pembahasan di sini jika kita sudah menentukan apa itu poin apa saja dan tema apa saja, kita bisa mengaturnya mulai dari pengertian atau dengan bagaimana bisa melakukan sebuah presentasi dengan baik. Kita bisa menggunakan alur atau penyajian secara runtut supaya ini jelas dan tidak ada penjelasan yang bertele-tele seperti itu. Nah, yang ketiga, kita bisa menuliskan poin-poin dengan ukuran font dan gambar yang tepat. Saat kita melakukan presentasi, kita tidak hanya berbicara di depan, namun hasil presentasi kita juga kita perlu perlihatkan kepada setiap peserta, di mana peserta bisa membaca dan memahami juga apa sih poin yang kita tulis di sana, dan perlunya memperhatikan font di sini agar presentasi kita terlihat jelas dan cukup bisa dibaca oleh peserta. Dan gambar yang tepat di sini kita menggunakan gambar yang sesuai tema yang kita bahas seperti itu. Misalkan kita membahas tentang produk makanan, maka gambar yang kita pakai juga adalah sebuah gambar produk makanan. Tidak mungkin kita menggunakan produk minuman seperti itu. Dalam menuliskan poin dengan ukuran font dan gambar yang tepat adalah sebuah komposisi dalam melakukan presentasi dengan media yang kita gunakan. Nah, yang keempat, kita perlu memilih sebuah slide atau media yang menarik, namun tidak mengalihkan fokus pada penyampaian kepada peserta. Memilih sebuah slide, yaitu slide yang menarik, namun tidak bisa mengurangi minat untuk lebih melihat ke sebuah slide yang menarik tadi. Nah, di sini kita perlu menggunakan sebuah slide yang tepat dan menarik juga, namun tidak mengalihkan fokus peserta. Fokus peserta di sini tidak teralihkan dengan apa yang kita gunakan saat presentasi, namun tetap fokus apa yang kita bicarakan dalam presentasi. Misalkan menggunakan gambar-gambar yang sepantasnya dan sewajarnya dalam berpresentasi, tidak mengubah pemikiran atau mengalihkan pemikiran dengan gambar atau slide-slide yang kita pilih. Karena itu bisa berakibat fatal, karena informasi yang kita sampaikan bisa jadi tidak tersampaikan kepada peserta. Nah, selanjutnya, setelah persiapan, kita akan melakukan sebuah pelaksanaan dari presentasi sendiri. Dari persiapan tadi, kita akan berpikir pelaksanaannya bagaimana. Nah, dalam pelaksanaan sebuah presentasi, itu komunikasi. Komunikasi adalah hal yang paling penting, di mana komunikasi yang baik perlu memperhatikan prinsip yang baik dalam berkomunikasi sendiri. Nah, apa sih yang perlu kita perhatikan saat pelaksanaan? Yaitu mengurangi gangguan komunikasi secara antisipatif. Antisipatif sendiri adalah sesuatu yang belum terjadi, namun kita sudah mengantisipasi jika ini akan terjadi, apa sih yang akan kita lakukan, seperti itu. Dan memaksimalkan efektivitas dalam proses presentasi. Memaksimalkan efektivitas di sini, presentasi kita buat secara seefektif mungkin, namun tujuan kita berpresentasi tersampaikan dengan baik. Nah, dari mengurangi gangguan tadi, ada beberapa poin yang perlu kita sampaikan. Saya sampaikan deh. Yang pertama adalah berpikir positif, di mana kita harus berpikiran positif agar tidak mengganggu mental kita saat berpresentasi. Misalkan, jika kita memikirkan bahwa nanti presentasi saya akan gagal bagaimana, nah kita perlu berpikir positif untuk setiap hal. Yang kedua, bersikap terbuka atas perbedaan. Yang ketiga, menghindari ungkapan multitafsir, di mana ungkapan yang kita sampaikan sebisa mungkin kita meminimalisir di mana ada ungkapan multitafsir, supaya tidak ada lagi pertanyaan yang akan menghambat presentasi kita dalam
penyampaiannya. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang lazim tadi. Nah, dan yang keempat, membuat suasana di mana peserta dan pembicara merasa dihargai dan saling menghargai. Di sini adalah poin yang penting, di mana saling menghargai dalam presentasi, dalam pelaksanaan presentasi juga sangat penting, karena di sana tidak hanya kita yang menyampaikan informasi, namun juga ada peserta yang perlu mendapatkan sebuah informasi, dan informasi yang mereka dapatkan melalui perilaku kita juga bisa saling menghargai dan tidak menyinggung satu sama lain dengan bahasa-bahasa yang kita gunakan. Nah, di memaksimalkan efektivitas dalam presentasi sendiri, kita bisa yang pertama memastikan bahwa suara kita terdengar jelas dan tidak merasa gugup. Suara kita terdengar jelas supaya apa sih poin yang disampaikan dan terdengar oleh peserta, seperti itu. Memastikan bahwa kita bisa melihat semua peserta. Di sini tujuan kita bisa mengenal dan kita bisa lebih berfleksibel dalam menyampaikan sesuatu dan bisa beradaptasi dengan keadaan di sekitar. Dan yang ketiga, bisa menjadi penyimak dan pendengar yang baik jika ada yang bertanya. Nah, dalam sebuah presentasi sendiri biasanya ada pertanyaan dan saling menanyakan, seperti itu. Maka kita harus bisa menjadi pendengar yang baik dan menjadi penyimak, supaya tidak ada yang namanya pro dan kontra dalam pembahasan di sini. Jadi kita harus menyimak dan mendengar yang baik apa yang ada dalam pemikiran peserta, dan kita harus bisa menyampaikan dan menjelaskan kembali untuk jawaban yang tepat. Nah, memberi waktu untuk bertanya jawab. Di sini bertanya jawab berhubungan dengan menjadi pendengar yang baik, karena dalam presentasi kita pasti ada yang bertanya karena mungkin ada yang tidak jelas saat kita sampaikan. Nah, kita perlu memberikan waktu untuk bertanya supaya kita bisa menjelaskan kembali apa sih poin yang belum tersampaikan tadi. Nah, yang kelima atau yang terakhir bisa saya sampaikan yaitu mendorong peserta untuk aktif terlibat. Di sini bisa membantu dan sangat membantu kita dalam presentasi, di mana saat kita berpresentasi kita bisa berinteraksi dan saling menanyakan, bertukar pikiran, dan tujuan presentasi dan informasi yang kita sampaikan itu juga bisa tersampaikan dengan baik dan peserta juga merasa dihargai. Kembali lagi, saling menghargai dalam sebuah presentasi. Seperti itu. Jadi, presentasi merupakan sebuah kegiatan yang dilakukan antara satu atau dua orang dalam sebuah kelompok untuk menyampaikan sebuah informasi dan menukarkan pikiran kita. Sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi pengalaman pertama saya untuk berpresentasi secara virtual. Nah, semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dengan baik, dan jika ada salah kata atau hal yang menyinggung, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan sampai jumpa.